Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bahaya yang pertama sudah kita kaji, yakni 5 bahaya yang terdapat di dunia, bahaya yang ada di alam barzah atau pada saat kematian, bahwa orang-orang yang ngeremehke sholat, gampangaken sholat itu bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai mati pun tetap mendapatkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Wa ammalati anapun utai siksa tusi bukan ngenani hu ing wong indal mauti ono nalikane mati, ing dalem nalikane mati, kanggo wong sing gampang sholat. Ini belum orang yang meninggalkan sholat, tapi gampang sholat. Yang dirasakan pada saat mati. Fal ula mongko utai kang dingin kang kawitan annahu setune man yamutiku bakal mati man zalilan halih ing dalem ino. Orang-orang yang meremehkan sholat itu dia mati dalam keadaan terhina. Artinya tidak dimuliakan Allah. Maka kita harus benar-benar menjaga sholat. Mati yang terhina itu artinya bisa jadi mati su'ul khotimah, bisa jadi yang lain. Artinya tidak ada kehormatan. Ini mati yang terhina. Mati dalam keadaan melakukan maksiat, mati dalam keadaan melakukan dosa karena meremehkan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena di beberapa hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang mati itu tergantung dari apa yang biasa dilakukan. Bahkan di dalam hadis itu ada beberapa penjelasan yang dianalogkan kepada orang yang senang sesuatu, di sana senang seruling, maka mati pun karena senangnya akan dibersamakan. Artinya bahwa manusia itu pada saat dia meninggal, dia akan bersama dengan apa yang disenangi. Kalau dia umpamanya kok ahli maksiat, dia belum mau bertobat, mungkin Tuhan akan memberikan kematian pada saat itu. Tapi ketika sebelum dia mati sudah bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa. Innallaha yaghfiru dzunub. Allah itu mengampuni dosa. Bahkan orang yang merasa bahwa banyak dosa kemudian dia fakir ilallah, punya harapan kepada Allah, insya Allah dosa yang walaupun bahasa Jawane sak kureping langit sak lumahing bumi itu mesti tetap akan diterima Allah, kecuali doanya orang-orang syirik. Inilah murahnya Allah. Maka kita perbaiki sholat sehingga kematian kita nanti akan dalam keadaan terhormat, bukan dalam keadaan melakukan dosa atau maksiat. Wastaniyatulan utai kang kaping pindho
artinya yang di saat kematian. Yamutu ku mati sapa wong kang ninggal salat, wong kang ngremehke salat, jai'an iku lesu. Dia mati dalam keadaan lapar. Dia mati dalam keadaan dahaga. Mati dalam keadaan sangat lapar, kelaparan. Artinya dia tidak nyaman dalam kematiannya. Tidak seperti matinya orang-orang soleh. Yang orang soleh adalah matinya dalam istirahat. Matinya adalah merindukan Allah, kekasihnya. Wasalisatu ta kang kaping 3 ya mutu atsyanan. Sama, yakni dalam keadaan dahaga, ngorong. Dalam keadaan dahaga itu artinya sangat mengharapkan air. Ngelak, kalau bahasa Jawanya ngelak. Walau sukiya biharid dunya, lan lamun diombeni sapa wong biharat dunya ing banyu segara, andaikan ngelaknya itu, dahaganya itu diberi minuman dari lautan dunia, marawiyah, mongko ora bisa seger min atsyihi, mongko ora bisa seger sapa wong min atsyi krana ngoronge wong. Dahaganya sangat kuat sekali. Saking nemene oleh ngelak pada saat mati karena dia banyak meremehkan sholat, maka andaikan pun diberi minuman dari biharud dunia, lautan dunia, maka dia tidak akan bisa selesai ngelaknya atau tidak bisa mengobati dahaganya. Sekarang wa amal lati tusibu fi qabrih. Sekarang di dalam kuburnya. Tadi adalah pada saat matinya. Tusibuhu fi qabrihi. Sekarang pada saat dia masuk ke dalam kuburannya. Orang-orang yang meremehkan sholat, orang-orang yang gampang akan sholat, tidak mempunyai pikiran bahwa sholat itu sebuah kewajiban, bahwa sholat itu adalah kunci kehidupan dan dunia maupun akhirat, maka di dalam kuburnya fal'ula, ing dalam kang kawitan yudhayiku ikut dirupakaken alih ing atase wong al-qabru apa kubur hatta takhtalifa, sehingga mblesat adalah apa iku kasih wong. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau di dalam kubur dia akan dijepit oleh kubur hatta takhtalifa adalahu, hingga jerit sapa wong. Dia akan diapit oleh kubur, dijepit oleh kubur sehingga remuk tulang belulangnya. Fayasihu sayhatan azimatan, maka jeritan itu jeritan yang sangat kuat, bahkan semua akan mendengarkan jeritan itu kecuali manusia dan jin. Ini yang nomor 2. Yang nomor 1 yang menjadi siksa bagi orang yang meremehkan sholat di kuburan. Wasaniyatulan utai kang kaping pindho yuqadu iku diurupaken alaihi ing atase man alqabru apa kuburan naron ing geni. Naron apa geni.
Jadi yang nomor 2, dia akan diberi api yang membara. Dalam kuburnya itu ada api yang membara. Dalam kuburnya sudah ada siksa yang membara. Api yataqallabu khalih molak-malik yaman alal jamri ing atas geni mawa lailan ing dalem bengi wa naharan lan rino. Api itu membara di dalam alam kubur, di dalamnya siang dan malam, dan akan menyakiti orang-orang yang ada di dalam kubur tadi yang meremehkan sholat. Yataqallabu alal jamri, berupa bara di sana, lailan wa naharon, malam atau siang, sampai ila yaumil qiyamah. Sangat mengerikan sekali. Makanya tidak ada kebahagiaan sedikit pun bagi orang-orang yang tidak mau atau meremehkan sholat. Wasalisatu utai kang kaping 3 yusallatu iku setaken alai ngatasi wong fi kubri ing dalam kuburane wong thubanun apa ulo gedhe. Ismuhu kang utawi asmane thuban asyuja iku ulo syuja al aqra kang budak sirai. Ainahu kang utawi mripate minarin iku saking geni. Wa adfaruhu utai kukune thuban min hatidin iku saking besi. Yang nomor 3, yang paling mengerikan lagi adalah bagi orang-orang yang tidak mau dan meremehkan sholat, maka akan diberikan ular yang besar, namanya asyuja al-aqra. Matanya ular itu dari api dan kukunya berasal dari besi. Kullu dhufrin utai saben-saben kuku ya masirotun iku jarak ya, lakon yaumun iku ya sedino yukallimu kalih anggunemi athuban al mayata ing mayit. Jadi sambil berkata, panjangnya itu panjangnya kuku itu perjalanan 1 hari. Dan dia berkata kepada mayit, ana syuja al-aqra. Mayit, saya adalah ular al-aqra yang budak. Wa sautuhu utawi suarane thuban mithlu ra'di iku umpamane bledek. Suaranya itu seperti geledek petir yang menyambar, al-qasif yang menyambar. Yaqulu hale ngucap sapa thuban ketika dia menyampaikan pertama, saya adalah asyuja al-aqra, ular yang ya budak bahasanya, bahasa Jawanya, dan suaranya seperti petir yang menyambar. Itu di dalam kubur. Dan dia berkata lagi, yaqulu amaron yallah an adhribaka ala tadhi'is shalah. Amaro perintahne ingsun Allah sapa Allah an adhribaka ing yen to mukul ingsun. Ala tadhi'is shalat subhi ing atase wong-wong kang nyak-nyakaken salat subuh inda tulu isyamsi hingga muncule srengenge. Wa adribuka lan mukul ingsun ala tadi salat dhuhri ing atase wong kang nyak-nyakaken salat zuhur ilal asri tumeka marang asar. Wa adribuka lan mukul ingsun ala tadi salatil asri salat asar ilal maghrib marang maghrib kang nyak-nyakaken asar sampai maghrib. Wa adribuka lan mukul ingsun ing sira ala tadji salatil maghrib ing atase wong kang niat-niataken salat maghrib
wal isya lan isya. Wa adribuka lan mukul ingsun ala tadi sholatil isya yang niyane akan sholat isya ing atas wong kang sira kang niyane akan sholat isya ilal fajr itu maka fajar. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kalau diremehkan, kalau digampangke, tidak punya pikiran bahwa sholat itu adalah hal yang penting, maka akan berhadapan dengan asyujja al-aqra, yaitu ular besar yang ada di dalam kubur. Fakullama dzaraba dzarbatan, mongko nalikane semung-semukul tuban kelawan sak pukulan ya ghusu iku ambles man sapa wong fil ardi ing dalem bumi sab'ina dziraan kelawan 70 dzira. Jadi ketika mayit itu dipukul oleh ular itu, maka satu pukulan saja dia sudah ambles itu dia sudah masuk ke bumi sab'ina dziraan 70 dzira. Dia mengatakan 70 dzira itu segini, tapi kurang lebih bisa jadi 60 meter atau berapa. Yang penting dia masuk ke bumi karena pukulan ular itu. Fala yazalu mongko ora gingsir man fil ardi ing dalam bumi mu'adzaban iku disiksa ila yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Dan siksaan itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah hal yang besar. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita yang gampang ke sholat. Itu belum nanti wa ammal lati tusibu indal khuruj, ketika telah keluar dari kubur. Jadi mulai yang pertama, dosa orang yang meninggalkan sholat itu di dunia dia disiksa dengan 5 hal. Yang kedua, dia pada saat mati sebelum dia dikubur, matinya dalam keadaan hina, melakukan dosa dan maksiat, matinya dalam keadaan lapar dan dahaga, matinya tidak pernah menyenangkan. Ini kalau dia pada saat dia mati, sebelum dia kubur. Setelah dikubur, pertama diapit, dijepit oleh bumi sehingga remuk tulang belulangnya. Yang kedua, diberi api yang membara lailan wa naharon di dalam kuburnya. Yang ketiga, dia akan diberi ular yang besar yang siap menerkamnya, dan ular itu mengatakan kepada mayit, ana syujja al-aqra, saya adalah ular yang besar, ular yang butak, suaranya seperti kilat yang menyambar, dan ular itu berkata, yang intinya saya akan menyiksa orang-orang yang meremehkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada saat ular itu memukul dengan satu pukulan, maka yang terjadi adalah jeritan-jeritan dan melesatnya orang yang dikubur tadi ke bumi sampai sedalam 30 dhira. Dan siksa yang dilakukan
pukulan-pukulan yang dilakukan oleh ular itu menjadi mu'adzaban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yazal, tidak berhenti-berhenti. Ini yang paling akhir, saat di dalam kubur atau alam barzah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga alam barzah menjadi alam pertama kita diselamatkan. Fama ba'dahu aisar. Kalau alam barzah, alam kubur itu sudah diselamatkan, dimulai dari kematian yang husnul khotimah, maka insya Allah pada saat di alam barzah kita sudah merasakan baunya surga. Qabruhu rawdatan min riyadhil jinan, kuburnya sudah menjadi bagian dari kebun surga. Kalau sudah kebun surga, maka nanti pada saat di akhirat sudah ada di surga. Wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin naron. Semoga Allah, ya Allah, Engkau berikan kami dijaga dari lubangan dari api neraka. Artinya, harapan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana mati itu menjadi pungkasan yang baik. Mati itu menjadi hal yang terbaik. Maka besok suatu saat kita tidak tahu, kita harus banyak bersiap-siap untuk melakukan itu dengan banyak-banyak beribadah, terutama sholat 5 waktu. Wa amalat itu sibuhu indal khuruj, dan adapun azab setelah dia keluar dari kubur, kita bahas pada saat yang akan datang. Semoga Allah memberikan ketekunan kita beribadah, kekuatan iman kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan wabah seperti ini, kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Kita berhati-hati dengan bahaya-bahaya. Karena yang jelas ketika ada orang takut kepada Allah, berarti dia akan melaksanakan perintahnya Allah. Dia akan melakukan ikhtiar untuk menghilangkan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Dengan ikhtiar insya Allah kita akan selamat, dan ditambah dengan doa dan pasrah kepada Allah lebih selamat. Kedua-duanya akan menyelamatkan. Keseimbangan ikhtiar kita berhati-hati dari penyakit. Yang kedua adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan menjadi sempurna keselamatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.